Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot. Kita bertemu lagi di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan. Amin. Untuk yang pertama kali bergabung, salam kenal. Nama saya Bernardi, Branch Manager dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot, Jakarta. Aktivitas saya sehari-hari selain sebagai sales dan analis, saya juga masih baru belajar jadi papa baru. Setelah menikah, saya dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sangat lucu dan menggemaskan. Jadi aktivitas saya sehari-hari ya bertambah, bikin susu, ganti popok, mandiin. Kurang lebih seperti itu. Gendong kalau lagi nangis. Tema kita hari ini adalah tentang duo MA. Maksudnya duo EMA. EMA itu exponential moving average. Dua buah exponential moving average, sebenarnya 3 sih. Ditambah dengan stokastik osilator. Jadi ini pemeran utamanya adalah si stokastik osilator. Dan bagaimana caranya saya menggunakan stokastik dan kombinasi antara stokastik dan EMA ini. Itu cuman EMA dan stokastik saja. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat. Ya, dipadukan dengan candlestick pattern. Hanya 4 candlestick pattern yang selalu sering saya pakai. Kemudian nanti ada bagaimana caranya dia screening. Nanti kita pakai AMI broker. Terus kemudian apa lagi ya? Materinya seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan Bapak Ibu terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah ataupun belum menjadi nasabah boleh ikut bergabung. Nah, ini settingnya. Oke, ada bersama kita sekarang ada 29 partisipan. Kurangi saya berarti 28 lah kurang lebih. Seperti biasa, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung dituliskan di kolom chatting atau nggak pakai atau sih, tulis di kolom chatting aja. Jangan pakai mic, ntar mic-nya suaranya kemana-mana. Bapak Ibu juga nggak perlu mengaktifkan video kamera, jadi cukup tampilan di handphone dan suara saya saja. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bertemu lewat suara, asik. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, stokastik osilator adalah indikator yang digunakan untuk mengukur momentum harga. Momentum itu bayangkan jika Bapak Ibu itu melihat mungkin bola yang dilemparkan ke atas. Misalkan main bola basket gitu ya, main basket, bolanya lemparkan ke atas secara vertikal misalkan. Bola lemparkan ke atas secara vertikal, mungkin pertama atau di awal-awal kencang. Tapi nanti sampai satu titik tertentu dia akan mulai melambat naiknya. Dan kemudian sebelum bergerak turun, otomatis jadi dari naik, kemudian dia melambat sampai titik tertentu baru dia bergerak turun. Itu kalau vertikal ya, tapi kalau misalkan dilempar ke depan, berarti geraknya itu seperti gerak parabola. Nah, itulah yang namanya momentum. Jadi ada perlambatan, jadi ada yang bolanya itu kenceng sampai naik, kemudian titik tertentu dia mulai ada perlambatan, kemudian berubah arah. Nah, jika harga bergerak naik, kemudian akan bergerak turun, momentumnya itu akan melemah dulu. Jadi momentum naiknya itu pertama gede, habis itu melemah, baru harganya berubah jadi turun. Begitupun sebaliknya. Dan ini membuka pemikiran bahwa momentum itu mendahului harga. Jadi sebelum harganya berubah, momentumnya itu berubah dulu. Itulah konsep yang mendasari tema Zoom kita pada hari ini. Stokastik osilator, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini sebagai ibaratnya sekedar tahu aja lah ya, nggak perlu dihafalkan.
Rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu rumusnya itu adalah selisih antara close ke low dibagi dengan dari high ke low. Ini kalau 14 ini maksudnya 14 periode ya, 14 hari. 14 periode. Kalau time frame-nya daily ya berarti 14 hari. Tapi saya lebih sering atau hampir selalu menggunakan daily. Lebih mudah. Bapak Ibu yang mau belajar baru pemula itu juga lebih mudah menggunakan time frame daily. Yang baru belajar AMI broker itu juga lebih mudah di time frame daily. Kenapa? Karena banyak yang kasih datanya gratis daily. Pakai TradingView bisa, pakai mungkin ada yang sebar data di Telegram juga bisa. AMI brokernya pakai yang gratisan trial gitu boleh, license boleh, bajakan ya silahkan tapi jangan minta sama saya. Kemudian setelah closing dikurangi dengan low. Jadi low ini adalah low terendah selama 14 hari terakhir. Kemudian high ke low dibagi dengan high ke low selama 14 hari terakhir. Jadi titik high tertinggi selama 14 hari terakhir, titik low terendah selama 14 hari terakhir. Dikalikan 100. Dengan rumus seperti ini artinya apa? Artinya itu ada batas minimal dan batas maksimalnya. Minimalnya 0, maksimalnya 100. Itu. Kalau yang persen K K ya apa aja lah itu sama. Fast stokastik, jadi stokastik yang lebih cepat. Kalau yang D itu yang slow itu artinya EMA 3. Jadi biasanya itu kalau misalkan di AMI broker itu kan ada periode standarnya 1533. Nah, yang D itu intinya adalah moving average 3 dari si K. Itu yang D. Nah, mungkin kalau kalau dilihat dari rumus, kalau ngelihat rumusnya mungkin pusing ya. Bagaimana kalau misalkan kita pakai pendekatan lain? Asumsikan ini saya punya candle. Jadi beberapa candle. Asumsikan ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ini 6 candle ya ibaratnya. Asumsikan ini adalah 6 candle ya, mungkin pergerakan ini mungkin 14 ya asumsi. Tapi di belakangnya mungkin mana sih gambarnya? Mungkin di belakangnya mungkin ini kan ada garis putus-putus nih. Nah, mungkin ke belakangnya ini masih ada candlenya, tapi intinya adalah asumsikan candle yang di belakangnya itu bergerak di antara high dan low yang inilah ya, yang garis putus-putus warna biru. Nah, kemudian di hari terakhir ini candlenya seperti ini. Asumsikan mungkin yang ini harganya katakanlah 1000. Yang bawah ini misalkan ini 700 misalkan. Dan ini kemungkinan ya, ini misalkan anggap aja ini sekitar katakanlah 800 mungkin ya. 800 terlalu dekat ya. Saya nggak pintar mengira-ngira. Iya. Ya mungkin 900 lah. 950 wis, 920 wis. Susah amat. Ya. Mungkin gitu ya. Jadi asumsikan gitu. Atasnya 1000, bawahnya 700, ini mungkin 920 misalkan. Nah, bagaimana cara menghitung stokastiknya? Stokastiknya itu ngitungnya gini. Dari 920 dikurangi 700. Nah, 700 itu adalah low terendah selama asumsikan beberapa periode terakhir ya. Terus kemudian dibagi dengan dari 1000 dari 1000 dikurangi 720. 700 kok 720 sih. Nah, berarti berapa? Saya pakai kalkulator dulu lah. Kalkulator saya mana? 920 dikurangi 700 itu berarti 220. Kemudian 220 dibagi 1000 dikurangi 700 bagi. Nah,
sama dengan 0,73. 0,73 dikalikan 100 berarti 73%. Nah, itulah stokastiknya. Nah, itu bagaimana cara menghitung stokastik. Minimal kalau Bapak Ibu nggak hafal rumusnya, minimal hafal konsepnya lah gitu. Minimal kalau nggak tahu rumusnya, minimal ngerti konsepnya. Nah, itu. Nah, dari rumus itu dihitung, kita kan nggak mungkin sanggup ngitungin satu-satu terus semua saham gitu kan. Nah, itulah dimasukkan rumusnya ke komputer, hasilnya diplot sebagai diagram grafik. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah yang persen K, yang merah ini. Dan kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, saya nggak tahu ini kelihatan jelas apa enggak, tapi di sebelah kiri atas ini ada parameternya. Parameternya 53 itu maksudnya saya pakai periode 5. Kemudian yang Bapak Ibu lihat ini garis merah ini sebenarnya itu sudah di average. Jadi average 3 hari dari si hitungan yang pakai rumus tadi itu. Intinya gitulah. Jadi di Ame Broker tinggal dipakai. Nah, gitu. Nah, saya perlu menjelaskan atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa di sini ada area dari 0 sampai 100. Kemudian yang garis putus-putus ini itu adalah 20. Jadi dari 0 ke 20, dari 20 ke 0 itu namanya area oversold. Atau bahasa Indonesianya sih jenuh jual, tapi ya jangan dibahas Indonesia kan lah daripada pusing. Oversold aja. Kemudian untuk 80 ke 100 itu area overbought. Nah, minimal tahu itu dulu. Jadi ada maksimalnya 0, minimalnya 0, maksimalnya 100, kemudian dari 80 ke 100 itu area overbought, dari area 0 ke 20 itu area oversold. Gitu ya. Oke. Ini sepertinya kemarin saya sudah mengirim email, tapi kenapa pada belum terima linknya ya? Ah ya sudahlah, anggap saja belum beruntung berarti. Mari kita lanjutkan. Nah, salah satu cara yang mungkin menurut saya kurang tepat, tapi entah kenapa kok banyak sekali yang bilang seperti apa, yang menjelaskan cara menggunakan stokastik adalah seperti itu. Ada yang bilang area oversold itu artinya area beli, dan ada yang bilang area overbought itu adalah area jual. Kalau menurut saya itu nggak sepenuhnya tepat. Contoh, ketika seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, jadi ketika ada area oversold, kemudian Bapak Ibu beli, apa yang terjadi? Nah, ternyata malah harganya malah tambah turun. Ketika ada oversold lagi, Bapak Ibu beli, apa yang terjadi? Kalau yang ini mungkin turun sedikit. Ketika masuk kotak spam ya. Ketika ada area oversold, Bapak Ibu beli, wah naik sedikit. Oke, mungkin ada yang bilang, wah ini mungkin naik, ini mungkin naik. Ternyata cuma naik sedikit. Habis itu turun lagi lebih dalam. Habis itu mungkin ada Bapak Ibu yang ini stokastik indikator sampah ini. Nah, mungkin ada yang merasa seperti itu ya. Tapi saya bilang sih yakinlah bahwa itu cuma kesalahan membaca saja. Karena yang namanya area oversold itu bukan berarti area yang harus beli. Ada caranya sendiri. Begitupun ketika jualan. Ketika harganya naik, harga masuk ke area overbought. Apakah itu dibilang sebagai area jualan? Jawabannya bukan berarti tepat 100% ya. Enggak.
nggak benar 100% tapi juga nggak salah juga. Karena kalau di saham itu kan kita dapat profit kalau harga jual di atas harga beli. Jadi kalau misal Bapak Ibu ada yang beli barangnya di harga bawah, kemudian dijual di harga atas, karena lihat stokastiknya sudah overbought, ya nggak apa-apa sih. Cuman sebenarnya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi akan jadi masalah kalau ini di forex. Karena kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan stokastik di forex, ketika ketika overbought kemudian pasang posisi sell, ternyata harganya tambah naik lagi, wah kena cut loss. Ada overbought lagi, kemudian pasang posisi sell, ternyata harga naik lagi. Kemudian ada overbought lagi, pasang posisi sell, oke ini mungkin agak turun ya, agak cuan gitu kan. Tapi kemudian cuman sedikit, habis itu naik lagi. Udah margin call habis itu. Deposit lagi, wah jangan ya. Habis itu terus, wah ini stokastik indikator sampah ini. Wah enggak. Itu lebih ke Bapak Ibu mungkin salah baca. Nah, ada yang bertanya, indikator stokastik di aplikasi sekuritas apakah sama dengan di AMI Broker perhitungannya? Jawabannya harusnya sih sama. Orang ngitung dari AMI Broker, TradingView, MetaTrader itu sama. Rumusnya sih sama ya, memang rumusnya itu. Kecuali yang berbeda itu adalah plottingnya. Ada, kalau kita misalkan balik lagi ya ke rumusnya tadi. Nah, ini rumusnya. Ada yang ngitung itu dari close. Jadi ini kan close ya. Ada yang ngitung ini bukan close tapi ini low. Ini bukan low tapi close gitu. Jadi ngitungnya dari close ke close. Close terendah selama sekian periode. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi di settingnya si aplikasi charting toolsnya itu perlu dilihat apakah rumusnya itu dari close. Misalkan ada yang high, ini kan aslinya kan high, tapi ada yang pakai close diganti. Ini juga low, tapi ada yang pakai close gitu. Harusnya sih kalau rumusnya sama, hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai sini. Oh iya. Nah, bagaimana cara saya menggunakan? Nah, ini langsung to the point aja ya. Nggak pakai nggak pakai tambahan bullshit lah. Saya menggunakan tambahan bantuan. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kesulitan, saya tambahin bantuan dari EMA 60 karena EMA 60 ini adalah pemisah dua dunia. Oke, ada yang bertanya, Mas bentuknya mirip RSI. Bedanya stokastik dan RSI apa? Beda rumusnya pasti. Dan yang kedua, yang saya suka dari stokastik dibandingkan RSI, walaupun RSI itu punya sisi lain yang stokastik nggak bisa sampaikan, nggak bisa delivery. Jadi saya nggak bilang stokastik lebih bagus daripada RSI, saya juga nggak bilang RSI lebih jelek daripada stokastik, nggak. Tapi saya akan bilang masing-masing itu punya karakteristik sendiri. Jadi ada caranya untuk lihat sendiri. Ada yang bisa ditunjukkan dengan menggunakan stokastik, ada yang nggak bisa ditunjukkan oleh RSI, ada yang bisa ditunjukkan oleh RSI, ada yang nggak bisa ditunjukkan oleh stokastik. Nah, kalau nanya bedanya apa, rumusnya. Yang kedua, si stokastik itu lebih sensitif terhadap harga, jadi pergerakannya itu lebih zigzagnya lebih kelihatan. Berbeda dengan RSI, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu kalau lihat RSI di saham Indonesia, mungkin jarang sekali dia itu sampai mentok bawah, mentok atas itu dia jarang sekali gitu kan. Kecuali kalau periodenya dikecilin. Tapi kalau periode yang biasa 10, 20, 15 kayak gitu kan, itu jarang sekali dia mentok atas dan mentok bawah. Nah, walaupun ada caranya juga, ada strateginya lain juga. Nah, itu nanti kita ngobrol di lain kesempatan ya. Tapi intinya ini adalah salah satu strategi yang bisa Bapak Ibu kuasai, bisa Bapak Ibu terapkan ke saham, ke forex,
Gold kurang lebih seperti itu. Terus profitable, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipelajari, mudah untuk diaplikasikan. Karena biasanya ada hal yang mudah dipelajari tapi susah untuk diaplikasikan. Kenapa bisa susah? Karena mungkin itu ada misinterpretation. Jadi kalau jam terbangnya atau bukan jam terbang ya, kelihatannya sombong. Kalau jarang menggunakan, jarang diasah, nanti bisa menimbulkan salah baca. Kurang lebih kayak gitulah istilahnya. Nah, saya menggunakan bantuan EMA 60, itu pemisah dua dunia antara bullish dan bearish. Seperti pada saat Zoom yang BMS, Bollinger Band, MACD dan Stokastik, atau di yang lain-lain lah ya, kayak Zoom yang sebelum-sebelumnya juga, saya menggunakan EMA 60. EMA 60 ini saya gunakan untuk memisahkan antara bullish dan bearish. Kalau misalkan EMA 60-nya downtrend, EMA 60-nya itu arahnya turun, menurun gitu ya, asumsikan bahwa trennya itu kemungkinan sedang bearish. Kemudian jika EMA 60-nya itu cenderung menanjak, asumsikan bahwa kemungkinan trennya itu lagi bullish. Lebih gampang lagi, selama candlenya itu di bawah EMA 60, kemungkinan dia lagi bearish. Kalau misalkan dia di atas EMA 60, kemungkinan dia lagi bullish. Oke? Gitu ya. Masih paham ya? Oke. Oke, ada pertanyaan. Harga dikatakan mantul EMA 60 itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah EMA 60 tersebut disentuh cross atau belum? Karena EMA 60 harga kan belum kena EMA 60, harga naik kembali. Kita belum ngobrolin tentang mantul, Pak. Jadi saya cuman bilang EMA 60 diplotkan terhadap candle. Kalau downtrend itu berarti bearish. Kemungkinan bearish. Kalau EMA 60-nya uptrend, kemungkinan bullish. Ketika harga atau candle di bawah EMA 60, kemungkinan bearish. Ketika harga atau candle di atas EMA 60, kemungkinan bullish. Nah, nanti kalau kita ngobrolin mantul, nah mantulnya beda lagi nanti. Nanti di belakang ya, setelah ini maksudnya. Selanjutnya. Nah, apa tadi ya? Oke, kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan apa nih? Mas Ben, bedanya dengan stokastik dan Bollinger Band. Hah? Oh, bedanya stokastik dengan Bollinger Band maksudnya ya beda lah. Beda. Jawabannya beda. Nanti ya. Oke, kita kombinasikan. Kita kombinasikan dengan si stokastik. Ada pertanyaan lagi, berarti kita ikut plan 60. Hah? Saat crossing? Oh, belum. Saya belum bilang plan. Saya belum bilang entry dan exit. Saya belum bilang buy dan sell. Belum. Jadi, Bapak Ibu jangan mengambil kesimpulan sendiri ya. Oke, kita kombinasikan dengan stokastik. Jadi, yang dinamakan dengan area oversold beli saat stokastik di oversold itu adalah ketika trennya bullish. Itu adalah ketika dilakukan ketika EMA 60-nya nanjak, ketika candlenya di atas EMA 60. Jadi ketika stokastiknya masuk ke area oversold, iya benar, ke area oversold ke bawah 20, itu momen untuk beli. Ada yang bilang stokastik kalau oversold beli, overbought jual. Oke, segampang itu kah? Iya, segampang itu. Tapi gunakanlah di momen yang tepat, di saat yang tepat. Bapak Ibu gunakan stokastik masuk ke area oversold adalah beli, itu adalah ketika candlenya di atas EMA 60 dan ketika EMA 60-nya nanjak. Begitu ya. Dan kemudian
Overbought jual, sell ini saya ambil contoh di forex. Ini kalau nggak salah ini apa ya? Kok nggak ada tulisannya sih? Ini EU, GU atau apa ya? Ada yang bisa lihat nggak? Saya lupa. Oh, ucat. Ini ada tulisannya di sebelah kanan. Sell adalah ketika stokastik di overbought. Ya, bisa. Benar, tapi gunakanlah saat harganya berada di bawah moving average 60. Atau gunakanlah ketika EMA 60-nya cenderung turun, cenderung downtrend. Ketika EMA 60 cenderung turun, EMA 60 cenderung turun, posisinya stokastik ada di overbought, itu sinyal sell, ya. Tapi gunakan ketika candlenya di bawah EMA 60 atau ketika EMA 60-nya cenderung turun. Ingat, saya nggak bilang candlenya mantul EMA 60, itu beda lagi ceritanya. Oke ya. Saya juga nggak bilang ketika crossing, lupakan kalau ngobrol sama saya, lupakan tentang golden cross dan dead cross. Saya tidak akan berbicara tentang crossingan. Oke, ada pertanyaan. Apa pertimbangan menggunakan EMA 60? Oke, jawabannya adalah ada di Zoom yang dulu. Di Zoom yang sebelumnya jadi gini, saya akan cerita sedikit ya. Pergerakan harga itu dibagi menjadi 3 macam. Pergerakan primer, sekunder, dan minor. Primary trend, intermediate trend, minor trend. Primary trend itu rentang waktunya kurang lebih terjadi di 9 bulan ke atas lah. Kemudian untuk yang intermediate itu kurang lebih ya mungkin sebulan sampai 9 bulanan. Untuk yang minor trend di bawah 1 bulan ya pastinya. Itu sebabnya kenapa saya pakai EMA 60. Karena saya menggunakan EMA 60 itu untuk mendeteksi tren yang lebih panjang. Saya nggak butuh ngelihat tren itu setahun terakhir, 2 tahun terakhir, hanya untuk trading seminggu, 2 minggu, di hold sebulan, 2 bulan gitu. Jadi style trading saya itu lebih ke swing. Kalau ada swing harga naik, turun gitu kan. Kalau misalkan dari bawah dia rebound, oke beli. Nanti naik, habis itu ada sinyal sell, ya udah jual. Perkara nanti habis itu beberapa hari kemudian dia ada rebound lagi terus naik lagi, ya itu beli lagi pas dia koreksi kemudian rebound ya. Jadi gitu. Jadi saya nggak perlu ngeliatin 2 tahun terakhir trennya seperti apa, wah kelamaan. Itu sebabnya kenapa saya pakai EMA 60. 60 itu kan 60 hari. 1 bulan itu kan kurang lebih ada 20 hari trading. Jadi kalau 60 itu kurang lebih 3 bulan. Jadi saya butuh cuman ngelihat paling 3 bulan terakhir kondisinya seperti apa. Kemudian saya breakdown lagi ke time frame atau ke periode yang lebih kecil, ke minor trendnya itu dalam 1 bulan terakhir. Dia kecenderungannya seperti apa, ada kemungkinan untuk naik atau enggak. Kalau di saham ya ada kemungkinan untuk dibeli atau enggak, momentumnya ada apa enggak, sideways atau bukan, kurang lebih kayak gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa saya pakai EMA 60 itu ya. Nah, pertanyaan menarik, apakah exponential moving average dan moving average itu sama? Jawabannya beda. Moving average itu biasanya itu lebih ke simple moving average, jadi disingkat SMA. Tapi kadang-kadang ya simpelnya dihilangin jadi MA aja. Nah, perbedaan antara exponential moving average dan simple moving average yang pasti sih beda di rumusnya. Tapi bentuknya, kenapa saya lebih suka exponential moving average? Nah, itu nanti ada di belakang saya tunjukin. Oke. Kita lanjutkan. Setelah tadi kesimpulannya, menggunakan stokastik
overbought jual, oversold beli. Apakah benar? Tidak 100% benar. Benar jika kondisi harganya pada saat untuk di area oversold beli itu adalah ketika harganya uptrend. Bagaimana mengidentifikasi uptrend? Supaya mudah, gunakanlah bantuan EMA 60. Kalau EMA 60-nya cenderung uptrend, cenderung nanjak, berarti kemungkinan tren harganya bullish. Ketika harganya atau candlenya berada di atas moving average, exponential moving average 60, berarti ada kemungkinan bullish. Baru tunggulah stokastik masuk ke area oversold, gunakanlah momentum itu untuk beli, tapi eksekusinya lihat candlenya. Momentum belinya, suasana atau mungkin situasinya, kondisinya belinya pada saat oversold, iya, tapi eksekusinya tunggu candlenya. Konfirmasi dari candle. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah belajar reversal pattern, ada kayak bullish harami, bullish engulfing, shooting star pattern, morning star pattern, atau mungkin ada yang piercing line, atau mungkin ada yang apalah macam-macam gitu ya. Eksekusinya ada di candle, cut loss-nya ada di candle, resisten, target itu ada di candle juga. Overbought untuk dijual, ya, tapi perhatikan momen ketika harga berada di bawah EMA 60 atau ketika EMA 60-nya cenderung downtrend. Gitu ya. Selanjutnya, saya akan bercerita, bukan bercerita ya, tapi lebih menyampaikan bahwa ada seorang bijak, seorang senior berkata pada saya, trading against a trend is never a good idea. Trading ngelawan tren itu bukan ide yang bagus. Kurang lebih kayak gitu terjemahannya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang bilang, wah ini rekomendasi ya Mas Ben ini carinya yang gampang-gampang ini. Jawaban saya iya, karena saya memang nyari yang gampang, analisanya yang gampang. Semakin gampang itu dilihat, semakin besar kemungkinan itu chart atau mungkin candle itu, saham itu atau mungkin emiten itu atau security itu banyak yang lihat. Semakin gampang dianalisa, semakin besar kemungkinan banyak trader yang sepakat. Gitu. Ada pertanyaan, kenapa 60 bukan yang lain, misal 20? Jawabannya itu tadi, intermediate trend itu kan antara kurang lebih sebulan sampai 9 bulan. Saya ambil tengah-tengah. Kalau misalkan tengah-tengah ya, asumsikan kalau enggak 3, 6 kan, 3 bulan, 6 bulan. Saya ambilnya 3 bulan aja, ngapain panjang-panjang. 3 bulan, sebulannya itu kurang lebih ada 20 trading days, ya udah 20 kali 3 jadinya 60. Kenapa bukan 20 ya? 20-nya juga kepake tapi nanti di belakang. Jawabannya begitu. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya, trading against a trend is never a good idea. Ingat-ingat itu selalu. Selanjutnya, saya akan bercerita bagaimana kenapa nah ini tadi pertanyaannya ini, kenapa bukan 20? Karena saya pakai EMA 10 sama 20. Tadi juga ada yang bertanya, apa bedanya EMA sama MA, exponential sama simple moving average. Nah, ini bedanya di sini. Oke, perhatikan gambar ini. EMA, ini saya menggunakan bantuan EMA 10 dan EMA 20. Exponential moving average 10 dan 20. Time frame always daily, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, setiap chart yang saya tampilkan di sini time frame-nya itu daily. Nah, perhatikan apa yang saya perhatikan di EMA ini. Jadi gini ceritanya. Contoh sederhana adalah ketika harganya bullish ya, uptrend itu kan. Si EMA 10 dan 20 itu nggak pernah berhimpitan. Beda dengan simple moving average. Ini adalah simple moving average periode 10 dan 20. Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini
dia cenderung berhimpit. Kemudian di area yang sebelah sini dia cenderung besar. Jadi jaraknya itu melebar. Ini jaraknya juga melebar, ini jaraknya melebar. Kemudian yang lebih susah itu adalah ketika sideways. Jadi EMA pendek itu akan selalu bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau misalkan exponential moving average, hampir nggak pernah dia crossing, dead cross gitu ya. Pada saat tren bullish itu beda kan. Nah, di sebelah sini pertengahan bulan September ini sempat si moving average-nya itu dead cross. Habis itu ini pakai yang exponential moving average. Nah, ini bedanya dia nggak dead cross. Nah, ini habis ini nih pecinta Explore AFL mulai membuat ini. Wah, ini emangnya ganti eksponensial aja ini. Tenang, dulu saya pernah di tahap itu. Jadi apa namanya? Setiap ketemu ada yang kira-kira bagus dimasukin AFL. Jawabannya nggak seperti itu sih. Karena setiap indikator itu punya karakteristiknya masing-masing. Saya nggak bilang moving average, simple moving average itu jelek, enggak. Saya cuma bilang saya pribadi lebih suka pakai exponential moving average. Nah gitu. Kenapa? Karena beberapa alasan yang baru saja saya sampaikan itu tadi. Jadi kalau misalkan trennya bullish, biasanya dia jarang crossing exponential moving average-nya. Ketika dia sideways, dia itu cenderung bergerak rapat. Terus kalau EMA 60 di sideways itu dia cenderung flat. Itu adalah salah satu yang membantu saya untuk mengidentifikasi sideways atau bukan. Nah, oke. Sudah cukup memuaskan rasa penasaran kenapa saya menggunakan exponential moving average dibandingkan dengan simple moving average. Selanjutnya, saya akan bercerita tentang 4 macam pattern yang saya gunakan untuk eksekusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengetahui atau mungkin ada yang belum. Anggap saja banyak yang belum lah ya. Walaupun ini setiap kali Zoom ada aja. Ada 4 pattern. Yang pertama higher high dan higher low. Yang kedua lower high dan lower low. Yang ketiga dinamakan inside bar. Saya nggak penting soal nama, yang penting ngerti konsepnya. Inside bar pattern dan outside bar pattern. Bagaimana bentuknya? Mari kita mulai. Yang pertama, sebelum saya cerita, saya pastikan dulu Bapak Ibu semua yang di sini tuh ngerti bahwa yang namanya bentuk candle itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah bullish candle, jadi yang candlenya warna putih. Kalau ada juga yang dikasih warna, biasanya kalau putih digantikan dengan warna hijau, hitam digantikan dengan warna merah. Jadi kalau bullish candle itu closingnya, harga penutupan ada di atas, harga pembukaannya ada di bawah. Titik tertingginya itu adalah high, titik terendahnya itu adalah low. Oke, semua paham ya? Kemudian untuk bearish candle, titik tertingginya tetap sama, ini high, titik terendahnya juga tetap sama, ini low, dan kemudian open ada di atas, closingnya ada di bawah. Itu ya, oke? Dan untuk sekarang perhatikan hanya high dan low-nya saja, abaikan dulu warna body candle-nya. Candle higher high dan higher low. Formasi minimal dibentuk oleh 2 candle. Dengan candle yang kedua, high-nya itu lebih tinggi, ini high-nya lebih tinggi daripada high candle yang pertama. Dan low-nya dia juga lebih tinggi daripada low candle yang pertama. Gitu ya. Itu adalah formasi higher high dan higher low. Berikutnya, formasi lower high dan lower low. Kebalikannya dari higher high, higher low. Di mana candle yang kedua
itu high-nya lebih rendah daripada high dari candle pertama. Begitupun juga low-nya itu lebih rendah daripada low dari candle yang pertama. Itu formasi lower high lower low. Higher high dan higher low itu artinya formasi bullish, lower high lower low formasi bearish. Nah, berikutnya inside bar pattern. Inside bar pattern itu adalah formasi minimal yang dibentuk oleh minimal 2 candle. Minimal 2 candle, maksimalnya boleh banyak lah. Karena ada juga kejadian yang candlenya banyak sekali. Inside bar pattern dan outside bar pattern ini mewakili sideways atau konsolidasi. Inside bar pattern itu diidentifikasi dengan candle kedua dari high ke low itu keseluruhannya berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Sekali lagi, warna dari body candlenya boleh diabaikan dulu. Yang penting konsepnya bahwa candle yang kedua untuk inside bar pattern, candle yang kedua itu dari high ke low itu keseluruhannya berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Berikutnya, untuk outside bar pattern itu adalah kebalikan dari inside bar pattern, di mana candle yang kedua dari high sampai low itu berada di luar area high dan low candle yang pertama. Mungkin sampai di titik ini Bapak Ibu ada yang bilang, oh oke, outside bar itu engulfing, kemudian untuk yang inside bar itu harami gitu kan. Jawabannya tidak semua harami, tidak semua inside bar itu adalah harami. Iya apa ya? Apa kebalik ya? Kebalik kayaknya. Tidak semua harami itu adalah inside bar dan tidak semua engulfing itu adalah outside bar. Ya. Karena kalau misalkan engulfing, bullish engulfing, bearish engulfing itu biasanya saya ngelihatnya dari body. Kalau misalkan contoh ya. Misalkan bentuk candlenya seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini. Oke. Ini adalah engulfing, tapi bukan outside bar. Kebalikannya, saya mau gambar kurang lebih seperti ini. Ini adalah harami, tapi bukan inside bar, gitu ya. Harami itu apa? Baguslah kalau Bapak Ibu belum ngerti harami. Boleh diabaikan dulu. Itu kalau Bapak Ibu mau belajar itu tentang itu penamaan candle yang dipopulerkan oleh Steve Nissen. Bisa baca di bukunya Steve Nissen. Apa ya judulnya? Candlestick. Introduction apa ya? Candlestick Japanese. Itulah pokoknya. Saya nggak hafal nama tapi hafal. Kalau nama jangan tanya saya. Judul buku apa ya? Candlestick Japanese Candlestick. Ya itulah pokoknya di bukunya Steve Nissen aja. Mungkin ada yang tahu judul bukunya apa? Saya lupa nama bukunya. Tapi yang jelas itu yang nulis Steve Nissen. Gitu ya. Oke. Dan mungkin Bapak Ibu kan ini kan ada yang nanya harami itu apa. Nah, daripada pusing dengan nama, hafalkan aja konsepnya. Inside bar, outside bar. Higher high, higher low, lower high, lower low. Oke? Nah, ya, gitu ya. Sekarang saya akan cerita tentang ini outside. Bentar. Ini tadi outside bar, oke sudah. Kemudian saya akan cerita tentang entry strategi. Tapi entry strateginya itu pertama dari candle dulu ya. Oke, gini ya. Asumsikan Bapak Ibu sudah hafal yang namanya higher high, higher low, lower high, lower. Nah, ini Japanese candlestick
Tapi itu bahasa Indonesia, teknik pembuatan grafik batang lilin itu bahasa Indonesia. Bacanya yang bahasa Inggris saja. Sebenarnya saya belum baca yang bahasa Indonesia sih. Jadi saya nggak tahu apakah terjemahan bahasa Indonesianya itu tidak mengandung ambiguitas, itu saya nggak tahu. Tapi yang bahasa Inggris saya baca. Walaupun sambil pakai Google Translate juga sih. Japanese Candlestick Steve Nissen. Tadi apa ya? Oh ya, entry strategi. Oke. Asumsikan diawali dari tren bearish. Kitab wajib trader, anak technical analysis for mega profit. Nah, Japanese Candlestick Charting Techniques, ya itulah. Sebenarnya saya cukup berbahagia pada saat saya belajar tentang trading itu sudah ada buku bahasa Indonesia. Waktu itu saya juga baca Technical Analysis for Mega Profit. Ya lumayan lah ya untuk yang cari yang cari literasi bahasa Indonesia, bisa baca bukunya Edianto Ongsi Technical Analysis for Mega Profit. Nggak di endorse, tapi karena memang dulu saya belajarnya pertama kali itu. Nyari di Gramedia ketemu buku itu gede, warnanya putih gitu kan, ya udahlah bungkus gitu. Satu lagi ada, itu membuka wawasan saya tentang saham. Itu memang saya nggak memungkiri bahwa saya baca bukunya Ellen May. Waktu itu apa ya? Yang gambler itu pokoknya. Trading not gambler atau apa gitu. Pokoknya saya tuh lupa judul bukunya. Pokoknya itulah, saya baca itu. Itu membuka wawasan tentang saham. Saya nggak tahu, saya kuliah di fisika, saya nggak tahu apa itu saham, saya nggak tahu bahwa di dunia ini itu ada yang namanya dunia saham, forex dan sekitarnya. Kemudian ada yang namanya analisa teknikal. Pada saat saya kuliah dulu saya nggak tahu. Kemudian dengan membaca buku itu membuka wawasan saya tentang itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bertanya kepada saya, apa sih buku yang bisa dibaca untuk membuka wawasan untuk pemula yang nggak ngerti sama sekali tentang saham, ya saya sarankan bacalah 2 buku itu. Tapi untuk buku yang analisa teknikal Technical Analysis for Mega Profit itu lebih ke karena saya menyukai analisa teknikal ya. Kenapa saya bilang saya menyukai? Karena salah. Pertanyaannya, kenapa saya tahu kalau saya menyukai? Jawabannya adalah ketika saya baca bukunya, saya nggak ngantuk. Nah, itu mungkin juga salah satu, saya bisa berbagi salah satu indikasi bahwa seseorang itu kira-kira cocok atau enggak analisa teknikal. Jawabannya adalah ketika baca buku itu nggak ngantuk. Nah, itu. Teori itu ya sepertinya sih benar. Saya juga nggak tahu. Saya dapatkan waktu saya kuliah fisika, di mana hampir sebagian besar 90%, mungkin 99% buku di fisika itu adalah berbahasa Inggris. Mekanika kuantum, fisika kuantum, ya itulah. Itu kebanyakan bahasa Inggris, rumus ya bikin pusing. Biasanya kalau udah baca itu ngantuk. Nah, ketika baca buku saham saya nggak ngantuk. Wah, dari situlah saya tahu bahwa saya itu mungkin nggak terlalu suka dengan fisika. Diawali dari tren bearish. Tren bearish, kemudian tunggulah sampai ada higher high dan higher low. Oke. Nah, setelah ada higher high dan higher low, eksekusinya ketika di candle ketiga harganya bisa breakout ke atas high. Itu. Saya mau cerita itu. Kemudian ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah punya barang, harganya naik, mau jualan, eksekusinya bagaimana? Tunggulah ada lower high dan lower low. Jadi di candle yang ketiga pasang sell kalau harganya, atau mungkin eksekusi sell. Pasangnya mungkin bisa pakai auto order elite.
sell ketika harganya turun ke bawah low di candle kedua. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk inside bar, eksekusi belinya itu kalau kita breakout ke atas, kalau harganya breakout ke atas high dari candle yang pertama. Kalau ada buy, ada cut loss-nya. Cut loss-nya di bawah sini, cut loss-nya di bawah low. Begitupun kalau yang higher high higher low, tadi saya lupa bilang cut loss-nya. Nah, cut loss-nya ada di bawah sini. Gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu, semoga bisa membantu. Untuk outside bar pattern juga sama. Belinya itu kalau misalkan harganya bisa breakout ke atas high, cut loss-nya di bawah low. Itu. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang entry-nya. Strategi entry-nya kurang lebih begini. Yang pertama, pastikan kondisinya itu sesuai. EMA 60 di atas, pastikan kondisinya sesuai. EMA 60-nya uptrend, nanjak. Candle-nya di atas EMA 60. Itu dua syarat itu terpenuhi. Carilah ketika ada stokastik masuk ke area oversold. Habis itu lihat candlenya, bandingkan dengan 4 candle pattern yang tadi barusan saya sebutin tadi. Kemudian disitulah eksekusinya. Coba ya saya zoom. Saya nggak tahu ini bisa kelihatan nggak zoomnya. Ngezoom di zoom. Ini ada inside bar pattern. Oke, ini ada inside bar pattern. Ini ada higher high dan higher low pattern. Kemudian higher high dan higher low patternnya itu cut loss-nya ada di bawah sini, dimana kondisi berikutnya nggak turun ke bawah cut loss-nya. Oke, maksudnya gini, ketika saya akan gambarin pakai ini deh. Nah, ketika ada higher high dan higher low di sini, itu kan candle yang sebelah kanan kan belum ketahuan. Jadi pada saat itu terjadi, saya nggak tahu ke depannya itu apakah dia sideways atau enggak. Tapi karena kita nggak tahu, acuan cut loss-nya itu ada di low-nya sini. Kalau harganya turun ke bawah low, cut loss. Tapi jangan pernah dijual kalau kecuali terpaksa cut loss atau memang ada sinyal jual, itu ya. Jadi ini pertanyaan ajaib nih. Setiap kali pasti ada yang nanya. Untuk entry dengan jual candle tersebut berapa kali dan persentase? Oh, maksudnya ini money management kali ya? Jawabannya adalah 1 kali beli 1 porsi. Kalau money management sih saya serahkan sisanya pada Bapak Ibu. Jadi kalau saya, mungkin ada Bapak Ibu yang ada di room cuan community, itu biasanya setiap hari nanti ada smart order LIT lengkap dengan jumlah lotnya. Nah, itu dengan strategi maksimal pembelian 5 juta, cut loss maksimal 500.000. Iya, jadi jumlah lotnya itu diatur supaya ketika cut loss maksimal hilang 500.000 aja. Asumsikan dengan modal 50 juta, artinya kalau misalkan cut lossnya 500.000 berarti ada 100 kali kesempatan salah. Kalau misalkan udah sampai salah 100 kali ya itu cut loss modalnya hilang. Tapi dalam 1 bulan biasanya walaupun setiap hari ada stock pick, tapi pasti akan ada momen ketika gudangnya penuh. Nah, habis itu ya kita cuman bisa di hold, jangan dijual sampai kena cut loss atau ada sinyal sell itu. Jadi misalkan gini, yang sebelah kiri ini ada inside bar pattern, kemudian sell-nya di mana?
Sell-nya itu adalah ketika ada lower high lower low atau ada inside bar atau ada outside bar pattern, kemudian konfirmasinya candle harganya turun ke bawahnya. Contoh gini. Ini kan ada ini ada outside bar pattern. Outside bar pattern itu kan berarti sinyal sell-nya ada di bawah. Nah, di bawah sini. Pertanyaannya, harganya turun ke bawah nggak? Jawabannya enggak. Ya udah, lanjut disimpan. Kemudian di sebelah sini ada inside bar pattern lagi. Nah, kemudian kalau ada inside bar pattern berarti sinyal sell-nya di bawah sini. Jadi eksekusi sell-nya itu ada di sini. Nah, kemudian harga turun lagi, kemudian ada inside bar lagi. Dilihat di bawah stokastiknya masuk oversold. Oke, situasinya masih mendukung, EMA 60 masih uptrend. Ya udah, eksekusi beli lagi. Gitulah trading strateginya. Seperti biasa, Zoom akan direkam dan rekamannya akan diupload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Silahkan subscribe untuk Bapak Ibu yang belum bergabung. Oke. Selanjutnya kita akan untuk yang entry ini ada pertanyaan. Kenapa cuman satu ini slide-nya? Ya cuman ini doang, memang entry-nya itu saya dari awal tuh cuman pengen menjelaskan ini aja. Jadi memang cara menggunakan stokastik itu salah satunya adalah dengan seperti ini. Pertama, situasi dan kondisinya sudah benar dulu. Jadi EMA 60-nya nanjak, candle-nya di atas EMA 60. Kemudian tunggulah sampai stokastiknya masuk ke area oversold. Oke. Habis itu kalau udah masuk area oversold, lihat candlenya ada yang dipakai buat eksekusi atau enggak. Pertanyaannya, outside dan inside bar itu hanya dilihat candle sebelumnya dan sesudahnya atau bagaimana? Sebelumnya dan sesudahnya atau bagaimana? Gini. Saya pakai AMI broker dulu ya. Oke. Asumsikan candle kosong. Alah kok. Nah, candle kosong aja. Kita pakai candle kosong. Oke, gini. Chartnya sembarang. Mana tadi? Ah, ini. Ah, iya. Bapak Ibu bisa lihat dua candle ini. Ini adalah candle yang besar, ini adalah candle yang kecil, dan itu adalah inside bar. Oke. Bapak Ibu bisa lihat candle yang ini. Yang sebelah kanan. Nah, ini adalah candle yang besar, ini candle yang kecil. Ini yang yang sebelah kiri bulatannya itu adalah outside bar, yang sebelah kanan itu adalah inside bar. Oke. Nah, kemudian apakah inside bar dan outside bar itu tadi sampai mana ya? Oh, ini. Garisnya mana? Oke. Ini inside bar. Ini batas atasnya dan ini batas bawahnya. Oke. Nah, selama candlenya itu masih berada di dalam area, itu masih dihitung sideways. Tapi ketika ada candle yang ini, yang saya tunjuk panah ini, dia itu low-nya keluar daripada low dari candle yang besar ini, ya udah disitulah berhenti si inside bar-nya, udah selesai itu. Gitu ya. Itu ceritanya begitu. Jadi inside bar itu dia bisa lebih dari satu candle, dua candle tuh dia bisa lebih. Dia bisa banyak. Karena itu adalah salah satu cara saya untuk mengidentifikasi sideways. Begitupun juga dengan higher high dan higher low. Lower high, lower low. Kalau misalkan harganya nggak breakout atau nggak breakdown, ya hitungannya masih sideways. Contoh seperti ini. Nih. Ini saya zoom. Untuk yang seperti ini kan inside bar.
Kemudian kalau ketemu inside bar berarti batas atasnya di atas sini, batas bawahnya di bawah sini. Nah, candle yang saya tunjukkan dengan panah ini itu masih berada di dalam area inside barnya. Jadi masih dihitung sideways. Tapi candle yang saya tunjuk ini panah, nah inilah yang disebut konfirmasi dari si inside barnya. Jadi udah turun, harganya udah turun ke bawah si inside barnya. Jadi udah bukan sideways lagi. Jadi kemungkinan ada cenderung bearish. Oke, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau harga sudah menyentuh kedua EMA tapi belum terbentuk salah satu candle pattern? Apakah action? Ya nggak action, Pak. Kalau misalkan sudah ketemu apa namanya? EMA 10, EMA 20 udah senggol gitu ya, tapi belum terbentuk candle patternnya, ya udah jangan dieksekusi. Kalau untuk saham uptrend, bagaimana menentukan posisi sell? Oke, masih naik dan tidak closing. Jawabannya adalah ya jangan di sell karena masih naik ya gitu. Kita lihat ya, kita lihat BNI. Salah. Itu tadi untuk menjelaskan, menceritakan tentang si inside bar outside bar pattern. Selama candlenya itu masih berada di dalam area tersebut, itu masih dihitung inside bar atau masih dihitung outside bar. Oke. BBNI, Bapak Ibu sudah punya barang? Oke. Sudah punya harga bawah? Bagus. Bagaimana mau jualan? Tunggu sampai ada konfirmasi sinyal sell. Contoh gini, ini gini. Di sini Bapak Ibu dengan gampang akan melihat ini inside bar, ini inside bar, oke, ini outside bar, ini outside bar, oke. Nah, ketika ketemu inside bar dan outside bar, selalu langsung otomatis kita berpikir bahwa sinyal sell-nya itu ada di bawahnya. Ketika ada inside bar, oke, sinyal sell ada di sini. Habis itu besoknya lagi ada inside bar lagi yang baru, oke, sinyal sell-nya pindah ke sini. Habis itu ada inside bar lagi, ini outside bar pattern, oke, sinyal sell-nya pindah ke sini. Habis itu ini ada outside bar pattern, oke, sinyal sell-nya pindah ke sini. Gitu ya. Jadi dengan cara ini, Bapak Ibu yang tadinya belinya di mana? Belinya di bawah. Dari mana taunya bisa beli di bawah? Karena di sini ada lower high lower low. Ini lower high lower low. Kemudian ini dari lower high lower low berubah menjadi higher high higher low. Ketika ada higher high higher low, eksekusinya ketika dia breakout ke atas high, cut loss-nya di bawah sini. Jadi kemungkinan di sini dapat barang. Cut loss-nya di bawah sini. Jangan pernah cut loss kecuali terpaksa cut loss. Jangan pernah dijual kecuali terpaksa cut loss, ada memang ada sinyal jual. Nah, gitu ya. Kapan bisa entry kalau nggak punya barang? Tunggu koreksi. Jawabannya adalah tunggu koreksi. Kapan koreksinya? Ya nggak tahu. Koreksi di harga berapa? Nggak tahu juga. Tunggu koreksi. Nanti saya ceritain koreksi ya. Tenang, kita masih punya waktu agak panjang. Teorinya itu tadi doang, udah cuman sampai di situ aja. Jadi menggunakan si stokastik, bagaimana caranya? Pertama, momennya harus situasinya harus pas. Kemudian kita cari momen ketika stokastiknya masuk ke area oversold. Kita lihat candlenya, kalau ada kesempatan untuk eksekusi, ya sudah, itulah jadi trading strateginya. Bisa tolong share chart saham MLPL friend DMMX. Oke, kita cerita tentang MLPL ya. Gampang aja gini. Bapak Ibu mungkin tadi ingat, saya bilang saya tuh ngelihat tren EMA 60 3 bulan terakhir gitu ya. Oke, tambahkan saja. Kita mulai dari EMA 60, kita tambahkan, salah, ini simple moving average. Move exponential moving average, drag and drop, kemudian kita ubah parameternya, mana lagi? Bentar. Kotak parameter mana? Saya di mana ya? Kok hilang? Oh ini, lari ke sini. Nah ini. Klik kanan parameter, kemudian saya ganti 60, kemudian
warna saya ganti violet. Oke. Apa yang Bapak Ibu lihat? Oke, sekarang coba. Apa yang Bapak Ibu lihat dari EMA 60-nya? Dalam 3 bulan terakhir, ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bilang downtrend. Ada lagi yang bisa Bapak Ibu bisa jawab? Oke, 2 orang bilang downtrend. Ada lagi? Oke, sideways, candle di bawah EMA 60. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Dalam 3 bulan terakhir, EMA 60-nya cenderung sideways, cenderung flat. Flat. Beda ya. Sebaiknya sih kalau misalkan Bapak Ibu belum terbiasa dengan EMA 60, pertimbangkan, atau bukan pertimbangan nih, tapi sering-seringlah melihat bahwa ini nanjak, ini cenderung flat, ini nanjak, ini cenderung flat. Nah, kalau misalkan mau lihat yang bearish, nah ini bearish, kelihatan sekali. Jadi kenapa saya suka pakai EMA 60? Yaitu karena EMA 60 itu akan sangat membantu ketika kondisi sideways itu dia cenderung flat. Apa tadi pertanyaannya? Oh, jadi kalau misalkan ditanya MLPL, gampang. Candlenya EMA 60 cenderung flat, candlenya di bawah EMA 60. Oke, bukan situasi yang ideal. Apakah nunggu sampai harganya naik sampai 500? Jawabannya kalau buat saya iya. Terus habis itu mungkin ada yang bilang, wah sekarang 366, kalau 500 ya berarti udah ketinggalan harga. Jawabannya belum tentu ketinggalan. Karena kenapa harus merasa ketinggalan sementara yang kita cari itu cuman profitnya. Kita nggak peduli beli harga di harga berapapun, beli barang di harga berapapun, yang penting profit. Gitu maksudnya. Jadi buat saya nggak ada yang namanya ketinggalan. Yang ada, daripada saya bisa beli barang tapi nggak bisa jual, yang mending nggak bisa beli. Gitu kurang lebih. Lebih baik nggak bisa beli barang daripada bisa beli barang tapi nggak bisa jual. Nyangkut maksudnya. Jadi hindari kondisi itu. Oke. MLPL friend. Sederhana ya. Downtrend EMA 60-nya, candlenya di bawah EMA 60. Oke. Nggak enak kondisinya. DMMX, candlenya di bawah EMA 60, kita nggak tahu apakah dia sideways atau enggak karena dia baru belok. Gitu. Jadi itu akan mempercepat Bapak Ibu untuk mengidentifikasi tren. Tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab nggak ya? Coba saya cek dulu. Oke, EMA 6 menyentuh action BBNI. Oke, oke. Adaro sudah breakdown EMA 10-20 tapi masih di atas EMA 60. Candlenya naik kemarin bentuk bullish engulfing. Oke, kita lihat Adaro. Ini saya yang salah chartnya atau memang yang seperti ini? Bullish engulfing dari mana, Pak? Sebentar. Chart saya salah atau trading view Adaro? Enggak. Ini bukan bullish engulfing, Bapak. Kalau bullish Marubozu iya, tapi bukan bullish engulfing. Masih lower high lower low. Belum ada actionnya. Jadi ya ditunggu reboundnya, Bentar, Bang Aladin itu apa ya? Saya nggak hafal soalnya. Saya hafalnya kode sahamnya doang. Dengan chart apabila emang nanti bentar. Ini santai aja, masih ada waktu. Stokastik sama RSI kurang lebih pemakaiannya sama ya. Ya, hampir sama, tapi ada beda. Hampir sama. Oh, BANK itu Bang Aladin. Oke. EMA 60, candlenya di bawah EMA 60, EMA 60 cenderung turun. Bukan situasi yang menyenangkan. Oke, kita lanjutkan. Jam 10:09. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara memfilternya. Menggunakan si AME Broker. Oke, ketika saya bilang downtrend, bearish gitu ya.
bukan berarti dia akan downtrend selamanya. Kayak saya cuman bilang kondisi terkininya, kondisi terbarunya dalam beberapa bulan terakhir itu cenderung bearish. Kayak gitu aja sih. Jadi bukan berarti ketika saya bilang bearish bukan berarti saya menganggap bahwa itu akan bearish selamanya. Ketika saya bilang bullish bukan berarti saya menganggap bahwa itu akan bullish selamanya, enggak sih. Gitu doang sih. Untuk friend analisanya belum. Friend itu nggak usah dianalisa. Orang cenderung turun. masih lower low. Jadi bukan situasi yang menguntungkan buat saya untuk ingat. Jadi gini, semakin mudah dianalisa, semakin besar peluang analisanya itu benar. Semakin mudah dianalisa, semakin besar kemungkinan banyak trader lain yang melihat hal yang sama. Kurang lebih seperti itu. Dan semakin mudah analisanya, semakin besar kemungkinan bandarnya itu memang sengaja bikin chart seperti itu biar gampang dilihat dan memang partisipasi publiknya tetap ada. Kurang lebih kayak gitu. Kapan bisa tahu saham yang bearish sudah ada reversal trend? Kapan bisa tahu? Tahunya kapan? Ya setelah terbentuk reversal trend. Kalau masih lower low ya kita nggak akan tahu kapan itu akan terbentuk. Iya kan? Saya tahunya kapan? Ya setelah terbentuk. Apakah saya tahu sebelum terbentuk? Ya nggak mungkin. Itu. Unilever kena kutukan apa sih? Nyungsep nggak bangun-bangun. Saya nggak tahu cerita di dalamnya apa itu. Tapi yang jelas posisi chartnya sendiri sudah tidak menguntungkan ya. Kondisinya memang sejak Januari itu di bawah EMA 60. Baru hari ini, sebulan ini aja dia bisa keluar dari EMA 60. Kemudian kita akan lihat apakah dia berhasil rebound atau enggak gitu. Untuk yang nyangkut friend gimana nasibnya? Ya gimana ya? Disimpan aja dulu mungkin. Pola higher high higher low awal mula terjadi bearish to bullish. Ya itu, kurang lebih kayak gitu. Jadi bagaimana saya tahu ada reversal ya kalau ada higher high higher low setelah lower high lower low. Setelah ada inside bar setelah lower high lower low. Intinya lower high lower low-nya itu tahu kalau itu bearish. Begitu dia berubah jadi nggak lower high lower low lagi ya, kemungkinan itu rebound. Baru kemungkinan ya. Itu. Oke, jawaban itu pertanyaannya kita skip dulu. Sampai sini dulu. Lanjutkan ke siapa tadi namanya? Explore. Saya pakai stokastik periode 53. Jadi pakai 5 hari, kemudian average di rata-rata 3 hari maksudnya. Saya butuh bantuan EMA 10 dan EMA 20, kemudian EMA 60, kemudian saya butuh average price itu untuk ngitung value. Average price-nya itu saya hitung pakai open high low close dibagi 4. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang punya data feed ada average price-nya, tapi nggak masalah karena itu nggak terlalu signifikan. Karena fungsinya hanya untuk memfilter value, mana yang liquid, mana yang enggak. Filter value saya menggunakan rata-rata 20 hari terakhir, rata-rata transaksi 20 hari terakhir di atas 3 miliar, kurang lebih kayak gitu. Kemudian filternya saya pengen cari situasi yang stokastiknya itu di bawah 20, itu sebabnya kenapa di sini saya tulis SK di bawah 20. SK. Jadi ingat waktu kuliah. SK di bawah 20, kemudian closing saya pengen cari close di atas EMA 60. Kemudian saya pengen cari yang posisi EMA 10 di atas 20. Itu. Masukkan boleh ini dimasukkan langsung ke dalam AFL. Kurang lebih nanti ceritanya. Oke. Tadi mana ya? Ya, ketutup lagi. Sepertinya ini sudah tertulis. Oke, ini sudah. Masukkan ke dalam apa tadi ya? Formula. Kemudian nih, jadi gini. Kemudian ini
analisis. Set tanggalnya kemarin tanggal 22, oke, explore. Saya pakai data offline, jadi setiap aftermarket saya explore, saya ekspor datanya, masukin ke database offline. Jadi hari Sabtu Minggu bisa analisa, bisa bikin zoom. Oke, ketemu beberapa saham. Klik kanan floating, jadi bisa ngelihat chartnya juga. Kalau misalkan yang punya 2 layar, jadi bisa lebih enak juga sih ya. Oke, ketemu beberapa saham. Yang pertama ASA. Nah, ini kalau udah kayak gini, kita tinggal bahas satu persatu. Kita tambahkan, oh ini udah ada ding. Nah ini sini. Nah, oke. Nah di sini ya, kelihatan ya. Kondisi yang pertama, karena ini ekspor sudah pasti kondisinya sesuai dengan yang keinginan sih ya. Si siapa tadi namanya? EMA 60 cenderung uptrend, oke. EMA 10 di atas EMA 20. EMA pendek masih di atas EMA panjang. EMA pendek masih di atas EMA yang lebih panjang. Ini kenapa saya pakai 10-20? Karena tadi ya, si simple moving average ketika uptrend ada kemungkinan tetap ada crossing, dimana itu akan mengacaukan ekspor saya. Jadi saya pakainya exponential moving average. Jadi exponential moving average, nih ini contohnya contohnya seperti yang di sini. Ketika ada reversal pattern, ada apa namanya, stokastik masuk ke area oversold, tapi si exponential moving average-nya belum dead cross. Jadi itu akan membantu explore saya. Menarik ya, belinya di bawah. Habis itu ada lower high lower low, jualnya di sini. Habis itu sideways, stokastiknya nggak masuk ke area oversold, nggak ada sinyal beli. Baru ada sinyal beli lagi sekarang karena stokastiknya masuk ke area oversold. Kemudian di sini kita akan tunggu dia bikin reversal pattern. Kebetulan ini ada higher high higher low. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ngelihat seperti ini, bagaimana eksekusinya? Buy if break. Ini mungkin ada menjawab pertanyaan juga. Mungkin ada Bapak Ibu yang bilang, kenapa sih kok buy if break gitu kan? Kalau buy if break berarti belinya di atas dong. Jawabannya enggak. Buy if breaknya itu maksudnya kayak gini. Jadi beli ketika harganya breakout 3450, cut loss di bawah 3300. Kenapa harus tunggu breakout 3450? Karena kalau nggak breakout 3450 artinya bukan reversal. Resisten kemungkinan ada di 4000, cut loss di bawah 3300. Nah, sesimpel itu analisanya. Tinggal bikin auto order, buy break 3450, cut loss di bawah 3300. Bagaimana auto ordernya? Kurang lebih kayak gini ya. Saya sambil cerita. Di smart order, auto order LIT, di sini ada stock code. Stock code-nya kita isi dengan ASA. Kemudian buy break 3450. Jadi beli ketika harganya di atas 3450. Kita pakai triggernya lebih besar sama dengan, kemudian trigger price kita isi 3450. Order price-nya juga kita isi, satu tick di atas 3450 berarti 3460. Order price 3460 juga. Kemudian untuk jumlah lotnya, Bapak Ibu boleh manfaatkan file Excel yang ada di Google Drive. Link ke Google Drive-nya itu ada di deskripsi di YouTube. Ribet amat ya. bit.ly/cuan community. Cuan community. AFL cuan copet. Nah, itu linknya. Kemudian kita masukkan di sini ASA ya tadi ya. Kemudian buy price-nya di 3460, cut loss-nya di bawah 3300 berarti di 3290. Risk-nya 170, alokasi maksimal beli 5 juta, cut loss maksimal 500.000. Jadi belinya 14 lot. Oke, kita masukkan order lotnya di sini 14. Expire date-nya biasanya saya tambahin sampai akhir bulan depan. Kebetulan weekend itu di bulan depan tanggal 27.
Nah, ini kenapa weekend? Karena biasanya hari Sabtu lagi senggang gitu, saya manfaatkan waktu buat panjang-panjangin auto order. Klik send, yes, itu untuk buy. Untuk cut loss-nya tinggal sell di bawah 300, berarti 3290 ya. Trigger price 3290, order price 3290, order lot-nya juga sama 14, klik send, yes. Oke, selesai. Saham berikutnya ada IYLS. IYLS itu apa ya? Agro ya, Lestari, saya nggak tahu itu sama apa. Candlenya masih lower high lower low, berarti belum eksekusi karena kita eksekusinya tunggu higher high higher low, tunggu ada inside bar pattern, tunggu ada outside bar pattern. Kemudian BBCA. Nah, ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah chart stokastik dan EMA 60 bisa direkayasa bandar? Jawabannya yang direkayasa itu mungkin candlenya, tapi mungkin juga butuh effort buat merekayasa harga. Tapi yang jelas market is always right. Apakah emiten komoditas coal dan nikel masih menarik? Saya nggak tahu. Saya lihat sahamnya aja. Cara input end of day manual itu nanti aja lah, next time. Oke, BBCA menarik. Kenapa menarik? Karena EMA 60 masih nanjak. EMA 10, EMA 20 masih oke posisinya. Stokastik masuk oversold. Kemudian di sini ada candle reversal. Candle reversalnya dari mana? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab candle reversal apa yang ada di BBCA? Om, ini isi auto order sudah termasuk pasang trailing stop. Oh, stop loss aja. Trailing stopnya beda lagi ceritanya. Kalau trailing stop itu untuk kondisi yang udah profit banyak boleh gitu. Tapi ya nggak masalah sih. Oke, ada yang bisa bantu saya jawab candle higher high, higher low, keluar inside bar, outside bar pattern. Oke, minimal ada Bapak Ibu yang sudah menyadari ya. Ini adalah candle outside bar pattern. Kurang gede. Nah, saya gedein. Aduh, gede ini bukan gini. Nah, gini. Ini outside bar pattern. Jadi candle yang kedua, yang hitam ini itu lebih besar, high sama low-nya lebih besar daripada yang pertama. Itu outside bar pattern. Apakah ini inside bar pattern? Jawabannya iya. Tapi candle yang ini udah keluar dari ini. Jadi ya udah hitungannya udah di luar inside bar pattern yang sebelumnya. Sisi menariknya, selain tadi ada outside bar pattern, walaupun sama-sama buy break 7550 sih ya. Ini kebetulan kemarin hari Jumat dia belum bisa breakout ke atas 7550. Sisi yang kedua adalah dia itu bisa rebound dari si gapnya ini. Gap 7400 7320 ini krusial sebagai support dan resisten. Begitupun juga, jadi kalau ada gap biasanya itu saya asumsikan ada kemungkinan dia berubah, ada kemungkinan gap itu berfungsi sebagai support dan resisten. Kita zoom out, posisi sebelumnya posisinya hampir pas dengan resisten waktu di awal tahun 2021. Jadi ada kemungkinan 7320 7400 ini juga area support. Ya. Habis dia stock split, kemudian dia naik kenceng sampai 8 ribuan all time high. Nah, kalau kondisinya seperti ini, rebound di support, saya suka karena ada kemungkinan dia memang beneran rebound. Tapi yang nggak enak, cut loss-nya turunin ke 7320 gitu maksudnya. Nah, ngelihat posisinya buy break 7550 dengan resisten 8250, resisten itu nggak saya anggap sebagai potensial gain ya, karena yang namanya bullish, resisten akan cenderung di breakout. Yang namanya bearish, support akan cenderung di breakdown gitu. Nah, posisinya seperti ini. Bagaimana berikutnya? Masukkan dulu ke
siapa namanya ini? Excel. BCA buy break 7550 berarti 7575. Cut loss-nya di bawah 7320. Salah. Oh iya benar-benar. Dia ini 7320 karena kemarin dia bikin stock split ya. 7325 berarti 7300. Di bawah 7325 berarti 7300. Oke, belinya 6 lot. Nah, sip. Masukkan ke apa itu namanya? Auto order elite. Belinya berapa lot tadi? 6 lot. Oke. Salah. Nah, oke. Biar 6 lotnya kelihatan. BBCA buy if break 7575. Oke, ini 6 lot. Ini tanggalnya sudah, tinggal di send. Yes. Kemudian untuk cut loss-nya di bawah berapa? 7325 berarti 7300. 6 lot send. Yes. Oke. Berikutnya selain BBCA ada Bumi. Oke, masih lower high lower low, kemarin gap down. Bian masih lower high lower low. Oke, Fire masih lower high lower low. HMSP, oh ini menarik. HMSP Unilever setelah dia breakout dari EMA 60, kemudian di sini juga jangan lupa dia ada double bottom. Bapak Ibu ada yang garis-garis, saya lupa matikan. Annotate. Nah, kemudian ini ada double bottom, dia breakout, jadi harapannya dia bisa rebound di double bottom, di head, di neckline si double bottomnya. Ini candlenya belum ada higher high higher low sih ya, jadi masih belum ada trading strateginya, masih belum ada eksekusinya, tapi kita bisa pantau. HMSP dicatat, ditulislah di mana. Saya biasanya pakai post itu dulu, yang lengket-lengket itu, yang nempel-nempel di kertasnya dan dalamnya. Post it saya tulis, tempelin di monitor, jadi minimal saya ingat. Kasih tanggal juga, kasih tanggal hari ini tanggal 23 gitu kan, tulis HMSP. ITMG kemarin gap down, outside bar terkeluar screening. Outside bar pattern posisinya, ini stokastik kenapa belum muncul? Nah ini stokastiknya ada di oversold. Oke, seperti ini kondisinya, outside bar pattern ITMG. Tapi ini ada gap. Nah, karena ada gap down, biasanya saya nggak suka. Saya nggak suka gap di atas, tapi saya suka gap di bawah. Karena saya suka gap itu sebagai resisten dan support. Kalau gap di atas berarti kemungkinan resisten. Kalau gap di bawah kemungkinan support. Jadi gitu. Jadi kalau ada ya namanya sticky note, saya lupa. Jadi kalau ada gap di atas, saya khawatirnya itu jadi resisten. Jadi si ITMG ini walaupun ada outside bar pattern, walaupun stokastiknya ada di oversold itu kan, mendingan di skip dulu. LSIP, oke. Lower high lower low, belum ada inside bar pattern atau higher high higher low atau outside bar pattern, kita lewatkan saja. PTRO rapi sekali. Lower high lower low-nya, ini bandarnya luar biasa. Jadi dia bikin candle-nya rapi sekali. Lower high lower low. Itu sebabnya kenapa saya suka candle pattern 4 candle pattern itu, karena itu akan sangat mudah untuk dipelajari. Lower high lower low artinya bearish, higher high higher low bullish, inside bar outside bar pattern artinya sideways. Truk. Bapak Ibu ada yang berminat? Apa ini namanya, higher high higher low. Oke, cukup mudah untuk dilihat. Kemudian posisinya di oversold, stokastiknya. Resisten ada di 206, cut loss di 157. Buy breaknya 172. Ada yang berminat mungkin ya, siapa tahu. Bukan outside bar, higher high dan higher low. Ini lebih cenderung higher high higher low di sini. Tapi gini, ini kebetulan mepet aja sih. Bapak Ibu perlu perhatikan juga yang sebelah sini. Jadi ini saya kasih gini. Nih yang sebelah sini. Nah, ini higher high higher low juga. Supportnya ada di sini. Tapi ini belum ada yang lebih tinggi daripada high-nya ini. Jadi ini tuh sebenarnya masih sideways tapi gede. Tapi berhubung ini higher high higher low, resikonya lebih kecil.
Jadi buyback 172, cut loss di bawah 157, ya udah pakai yang ini. Kalau yang ini kan resikonya lebih besar. Kalau ini resikonya lebih kecil gitu ceritanya. Charles Dow pernah berkata, saya lupa yang ngomong Charles Dow atau bukan. Trend remain intact sampai ada yang menunjukkan sebaliknya. Tren itu masih dibilang bullish sampai dia ada ciri-ciri bearish. Tren itu masih bearish kalau ada ciri-ciri bullish, sampai ada ciri-ciri bullish. Nah, di sini kebetulan sudah ada swing higher peak higher trough, jadi ya ada kemungkinan trennya berubah jadi bullish. Tapi kalau ini time frame pendeknya mungkin ada kemungkinan juga dia sideways. Karena ini ada higher high, higher low dan belum ada candle yang lebih tinggi daripada si 197 ini. Jadi ada kemungkinan dia sideways. Tapi karena ini higher high, higher low dihitung kemudian risk and reward rasionya lebih bagus, ya ini bisa dipakai. UNTR lower high lower low, WINS masih lower high lower low, WSBP masih lower high lower low sih. Jadi kita dapat 2 ASA sama BBCA itu. Nah, ini adalah salah satu strategi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Salah satu, bukan berarti strategi utama, karena bukan berarti strategi satu-satunya maksudnya. Jadi ini adalah salah satu strategi yang bisa digunakan, bukan berarti ini adalah satu-satunya strategi, gitu ya. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa saya juga pakai strategi yang lain. Strateginya itu mungkin sering juga Bapak Ibu tahu karena tiap hari saya pakai. Saya pakai Bollinger Band, bukan Bollinger Band, MACD. Saya pakai MACD dan Bollinger Band sih maksudnya. Tapi ini salah satu strategi berikutnya. Tetap average price ini untuk ngitung value, kemudian average value MA dari value, MA20 dari value. Kemudian ini MA10, 20 dan 60 tetap saya pakai. Kemudian di sini tapi saya nggak masukkan si stokastik sebagai explore ya. Ya karena kalau dimasukin explore stokastiknya hasilnya ya kayak tadi itu, ketemunya beberapa ini. Ada yang nanya settingannya pakai settingan berapa? Tadi udah ditelitain. Settingannya 533. Ini aja udah kelihatan kok. Tuh, 533. Mana tadi? Ami broker saya. Oke. Nah, ini saya pakai explore seperti ini. Average value, rata-rata value di atas 3 miliar, kemudian close di atas MA60, MA10 di atas MA20, kemudian MACD-nya di atas signal, MACD signal. Oke, berarti histogramnya di atas 0. Kemudian MACD-nya sendiri di atas 0. Oke, saya pakai explore ini. Ini adalah explore yang mudah dan bisa diterapkan. Bapak Ibu bisa terapkan ya. Mau dicontek juga nggak apa-apa. Oke, kita explore tanggal 22 kemarin. Ketemu beberapa saham. Ini saya short berdasarkan ROC. ROC itu artinya kemarin hari Jumat dia plus atau minus gitu maksudnya. Kita mulai dari yang paling bawah. Dan berhubung ini saya pakai MACD, jadi saya pakai settingan yang MACD. Sebentar. Saya pakai price, kemudian saya tambahkan Bollinger Band. Kemudian saya tambahkan new blank pen. Kemudian saya tambahkan di sini MACD. ROC itu adalah return of change, rate of change. Bapak kalau nanya nama sama saya lupa, Pak. Tapi saya tahu rumusnya. ROC itu close. Ya, kalau berdasarkan close ya berarti close-nya kemarin dibandingkan dengan close-nya kemarinnya lagi gitu maksudnya. Ya ROC itu itulah pokoknya. Pokoknya off change aja saya hafalnya. Apa tadi ya? MACD, saya mau nambahin MACD. ROC itu indikator, iya sih indikator. MACD
ini sih? Saya pakai ini aja lah. Suwen. Kelamaan. Nah, ini sip. Apa tadi ya? Bollinger Band, MA60, MACD sama Stochastic. Oke. Kita mulai dari bawah. Roti apa ini? Skip. PANR. Skip. Kita cari. Oh ya, apa sih yang kita cari ya? Jadi gini, saya pakai ekspor itu, tapi saya juga tahu apa sih yang akan saya cari. Jadi Bapak Ibu kalau pakai ekspor apa sih yang dicari gitu kan? Nah, saya ceritain ya. Yang saya cari adalah satu, ketika si Bollinger Top dan Bollinger Bottomnya melebar, middle Bollinger Bandnya nanjak, kemudian MA60-nya nanjak, kemudian candlenya tadi saya baru bilang Bollinger Top, Bollinger Bottom, Bollinger Middle, MA60, kemudian candlenya antara dia bikin antara dia lagi uptrend kemudian dia bikin inside bar atau outside bar, atau dia lagi koreksi terus kemudian dia bikin higher high higher low, inside bar pattern atau outside bar pattern. Dan koreksinya ini antara di middle Bollinger atau di MA60 koreksinya. Jadi harapan saya dia rebound di middle Bollinger atau rebound di MA60. Kemudian yang saya cari lainnya adalah MACD histogram. MACD histogram yang saya cari itu yang seperti apa sih? Nah, ini. Yang pertama, saya tunjukin ya. Saya itu nyari yang seperti ini. Jadi ketika dia ini bukan yang ideal sih. Ganti, bentar. Bukan yang seperti ini. Yang saya cari adalah yang oh, nih ketemu. Tapi ini histogramnya ya, tanpa melihat siapa namanya? Tanpa melihat posisi MACD-nya ada di mana. Saya lihat kalau MACD yang saya lihat apa sih? Histogramnya. Kenapa? Karena MACD-nya udah ke filter. Saya cari MACD di atas 0. Itu. Jadi saya tinggal lihat histogramnya. Apa yang saya lihat histogramnya? Saya pengen lihat ini. Jadi ini histogramnya gede. Habis itu yang ini histogramnya kecil, ya kan? Kecilnya segini kan. Nah, ini segini kan. Nah, kemudian histogram berikutnya gede lagi, naik, tapi gedenya itu lebih tinggi daripada yang puncak yang ini. Itu ya. Nah, itu yang saya cari. Oke. Terus kemudian atau saya juga mencari histogram yang jadi gini, walaupun MACD-nya di atas 0, walaupun mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini. Walaupun MACD-nya ini kebetulan dua-duanya ideal sih. Ini kan turun nih. Ini gede, ini mengecil, ini mengecil. Ini gede dan gedenya itu lebih tinggi daripada puncak yang sebelah sini. Nah, ini yang syarat yang histogramnya dapat. Yang kedua, apa sih yang saya cari di MACD adalah kondisi tentang yang MACD-nya hampir dead cross. Hampir dead cross, itu ya. Oke. Jadi ketika ada yang hampir dead cross ini biasanya sih harganya rebound. Terlepas dari ini saham BBHI ya, tapi saya cuma lihat si MACD-nya. Itu maksudnya gitu. Oke, ada pertanyaan, Pak, ini aplikasi JOC free AMI Broker ya? AMI Broker itu trial dan license. Kalau misalkan itu pihak itu terpisah dari JOC. JOC cuma menyediakan data feednya, minimal transaksi 50 juta sebulan. Ya, cincai lah ya. Cengli lah ya. Posisinya kalau misalkan Bapak Ibu pakai AMI Broker, boleh pakai yang trial, boleh beli pakai yang license gitu ya. Boleh juga minjem punya teman, pakai punya teman, terserah, bebas. Tapi data feednya gratis dari JOC.
Nggak gratis juga sih, minimal transaksi 50 juta. FYI 50 juta, JUC dapat 15.000, ya itu yang dipakai buat bayar bursa. Pak, maaf saya live sebentar, masuk lagi ya, suara hilang, tadi ada miss call. Oh nggak apa-apa, monggo. JUC bersyarat sekarang. Iya, per 16 Oktober kemarin, transaksi minimal 50 juta untuk dapat data feednya. Ya, kan memang harusnya bayar. Data kan dari bursa, bukan dari JUC. Datanya kan dari bursa, sumbernya loh ya. Nah, ya itu kan bayar juga. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Oh, ini BBHI, SWOT, WINS. Itu ya tadi ya. Jadi stokastik yang saya salah. MACD yang saya lihat apa? Candle yang saya lihat apa? Stokastiknya sih belakangan. Karena stokastik itu ketika saya nggak masukkan ke dalam ekspor, berarti saya gunakan itu untuk konfirmasi tren gitu. Oke, kemudian ini tadi sampai mana? WINS. Kita coba scanning buat besok hari Senin. Unilever tadi udah dibuat Jawa. Ini lewatin MAPI malah bearish engulfing. Aces ini masih belum ada eksekusinya. Keras lower high lower low. Food Demas higher high higher low sih ya. Bagus ini Demas. SSMS Kalbe Pharma dekat resisten. Lower high lower low, tinsnya lower high lower low, ABMM, IMMP AISA kita lewati, MYOR lower high lower low, LPPF inside bar. Oke, ini yang saya cari. Ketika harganya naik, ada beberapa hal yang bisa dikomentari. Dia rebound di EMA 60, bagus. Kemudian dia naik, kemudian di sini ada inside bar pattern. Oke, kita ketemu LPPF. Dan di sini ada puncak high-nya di 3180, kemudian ada peak maksudnya. Saya suka bahasa Indonesia jadi peak puncak gitu. Ada peak di 3180. Ini dasar jurangnya di 2490, artinya 3180 ke 2490. Saya pakai kalkulator dulu ya. Oke, untuk mengukur target 3180 dikurangi 2490. Itu berarti 690 ditambah 3180 berarti 3870. Oke, 3870 targetnya 3870. Oke. Ada inside bar pattern buy break tapi ada resisten di 3180, bisa buy break 3160, cut loss di bawah 2930. Oke, nggak masalah. Saya catat dulu. Nyatet di mana ini? LPPF. Oke. Kalian Bapak Ibu menemankan saya nyari saham buat besok ya. Apa ini? MNCN. MNCN kemarin udah pernah ada rekomendasinya. Ini sepertinya masih sideways. Jadi buy break ke atas 940, cut loss di bawah 905. Ini masih cenderung sideways, tapi ini EMA 60-nya masih naik. Middle Bollinger Band-nya masih naik. Di atas ada resisten 1010 1005. Oke, MNCN masih oke. Siapa tahu masih naik. Ini MAPA masih higher low. ICBP lewati, APLN lower high lower low, Gajah Tunggal lewatin dulu. Ini flat, EMA-nya flat, zebra kemungkinan sideways. MDKA lower high lower low, PSAB juga kemungkinan sideways karena moving average 60-nya sideways. Sido masih di dalam inside bar pattern. Soci, oke. Ada kemungkinan dia rebound di middle Bollinger Band. Ada kemungkinan dia rebound di EMA 60 tapi masih belum ada eksekusinya. Dicatat dulu aja untuk masuk ke watchlist. Kemudian kita lanjutkan. Soci, gudang garam masih sideways. Tapi bagusnya dia sudah breakout ke atas neck dari
double bottomnya, jadi ada harapan untuk dia berubah menjadi bullish, tapi mendingan nanti aja karena masih sideways. Dari mana sidewaysnya? Dari inside bar pattern yang ini gitu ya. Ini mungkin beda tipis, ini berapa sih low-nya? 33275, sementara ini 3300. Beda tipis 1 tik, nggak masalah sih. Biasanya kalau cuman beda tipis itu, apalagi range harganya besar sekali ya. Ini kan 33.000, jadi biasanya saya anggap masih sideways aja lah. Antam, oke, lower high lower low, tapi masih kayaknya masih sideways agak gede. Lower high lower low Indofood, BMTR juga masih belum. Jasa Marga ini lower high lower low tapi belum turun ke bawah 4360. Jadi kalau misalkan pakai alligator biasanya sih ini atasnya itu fraktal. Jadi lower high lower low kemudian sideways nggak turun ke bawah, biasanya atasnya itu fraktal. Kalau atasnya fraktal dia breakout berarti itu continuation. Oh, wood belum sampai, belum ketemu. Batu Raja masih lower high lower low. PNBN ini Bapak Ibu yang masih punya barangnya masih boleh disimpan, cut lossnya di bawah 805. ACST lower high lower low. DSNG, HMSP tadi lower high lower low tapi belum ada eksekusinya. Ini CENT, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya CENT atau mungkin belum punya, boleh beli kalau bisa breakout 342. Kemudian BP BNGA masih sideways di inside bar patternnya. BRMS INTP masih sideways 11725, masih boleh dimasukin ke watchlist. Kemudian apa lagi? Bank Mandiri juga masih sideways. Ini ada lower high lower low. Lower high lower low, masih belum bisa breakout ke atas fraktalnya. Jadi masih belum bisa dibeli. Astra Internasional inside bar pattern antara 6125 6450. Tadi siapa? Oh, Bank Mandiri ya. Bank Mandiri, INTP, Astra Internasional. Minimal ada dulu sahamnya biar ntar tinggal si Evan yang pilih. Film, oke, Esger. Ini Telkom. Oh, Telkom bagus ya. Kemarin higher high higher low, ini middle Bollinger Bandnya nanjak. Stokastiknya juga menunjukkan memang dia itu bullish. Telkom oke. Terus kemudian Apik, Esa, Semen Gresik ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa middle Bollinger Band Bollinger top dan Bollinger bottomnya melebar. Dan ini histogramnya MACD. Kalau misalkan dia bisa breakout ke atas 117 ini bagus ya, berarti ada continuation. Dan di sini posisi candlenya inside bar pattern, tapi ini ada resistance 9125. Jadi saran saya sih sebaiknya tunggu dia bisa breakout 9125 aja. Semen Gresik film tadi apa namanya, upper shadow-nya panjang sekali nih. Semen Gresik Niro ini Archie. Nah, mungkin ada yang mau beli ya, tapi saham baru IPO, ntar aja lah. Power Good, Garuda Food. Nah, ini siapa tahu Garuda Food dia ini saham uptrend sekali ya. Jadi kebetulan ini juga dia bikin outside bar pattern. Sahamnya uptrendnya kuat. Setelah dia sideways kemudian dia uptrend. Buy break 488, cut loss di bawah 474. Ini Garuda Food. BEPS, lower high lower low. Saratoga inside bar. Nah, kita nggak ada yang tahu Saratoga ini bakal naik setinggi apa. Sama kayak si BBNI tadi ya yang pernah kita bahas, kita nggak akan tahu BBNI naiknya setinggi apa. Pada saat ada inside bar pattern, dibeli ketika dia breakout ternyata masih naik lagi. Nah, siapa tahu Saratoga juga sama. Jadi yang suka buy high
sell higher, Saratoga bisa dijadikan dimasukkan ke watchlist. BSDE lower high lower low, Bank Rakyat Indonesia kemarin bearish engulfing, tapi hari Jumat belum turun ke bawah low-nya hari Kamis, jadi masih belum ada sinyal sell. Bapak Ibu yang masih punya barangnya masih boleh disimpan. Kemudian yang menarik berikutnya adalah di sini ada gapnya di 4340 masih bisa bertahan di atas gap, artinya gapnya masih direspon sebagai support. Sumarekon kita tunggu sampai dia masuk ke area oversold ya, stokastiknya. Tekim lower high lower low, Boga, BBTM inside bar pattern, buy break 1850, cut loss-nya di bawah 1770. Kemudian trim megah inside bar pattern juga di luar area Bollinger Band, artinya trennya memang kuat. Bollinger top melebar, Bollinger bottom melebar, Bollinger middle-nya uptrend sekali. BBCA itu tadi yang sudah masuk auto order elite, BBCA dan ASA. Kemudian ada BNI outside bar pattern tapi dengan harga yang sudah setinggi ini. Yang suka buy high sell higher, buy break 7475, cut loss di bawah 7125. ISSP sementara ini ISSP ini ada satu hal yang menarik, di mana closing kemarin hari Jumat itu adalah closing tertinggi sejak bulan Agustus. Jadi waktu itu Agustus pernah closing di 320. Habis itu closingnya di bawah ya. Jadi maksudnya lebih rendah. Dan ini adalah closing tertinggi sejak Agustus itu. Jadi ya udah 2 bulan terakhir ini closing tertinggi. Menarik sih. Tapi sinyal belinya itu bukan di sini. Kenapa? Karena dia sempat bikin outside bar pattern di sini. Jadi agak susah. Ya begitulah. Kalau susah lewatin aja lah. Bang Jatim susah. BNBA itu sebenarnya ada sinyal belinya loh. Jadi kemarin ada inside bar pattern, kemudian waktu itu breakout ke atas 1665. Habis itu karena low-nya di 1515 di-adjust saja, cut loss di bawah 1515. BNBA, Bollinger top-nya melebar, Bollinger bottom-nya melebar, Bollinger middle-nya mulai nanjak. Zyrex MA60-nya flat, artinya ada kemungkinan sideways. Pol, PTPP bagus sih, rebound di middle Bollinger Band, tapi belum ada pola candle-nya untuk eksekusi. Saya harapnya ada inside bar atau mungkin higher high higher low. Rebound di middle Bollinger Band bagus. PTPP IMAS juga sama, rebound di middle Bollinger Band. Nah ini MCAS, oke, menarik. Higher high higher low, rebound di middle Bollinger Band. Ada harapan si MCAS. Kemudian MCAS Indosat kemarin kena begal sampai ke area resisten, habis itu turun lagi. Ciputra ini inside bar pattern. Ciputra oke. Kita lihat yang lain. Akra kemarin breakout udah. Oke, kemarin MLIA. Akra, Ciputra ya. Nah, ini Ciputra. Middle Bollinger Band uptrend. MACD EMA 60-nya nanjak. MACD-nya di atas 0. Oke lah, si Ciputra. So far ketemu beberapa saham. Ya, begitulah. Oke. Jam 11, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Materinya sudah selesai. Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu? Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama, kami informasikan bahwa biasanya sih setiap Sabtu kami mengadakan Zoom webinar gratis. Terus
Materinya ya seputar analisa teknikal, dan kami udah punya beberapa pokok bahasan lah, ibaratnya beberapa materi. Jadi zoomnya itu akan berulang-ulang itu ya, lama-lama memang di situ-situ aja analisa teknikal. Tapi itu adalah hasil dari pembelajaran kami dari sekian waktu, menghasilkan kesimpulan yang seperti tadi saya ceritakan lah kurang lebih. Jadi dengan kita recap ya, kasih kesimpulan apa? Rangkuman. Stokastik cara pakainya sesederhana kita ngelihat overbought oversold memang, tapi yang lebih penting adalah kondisi candle ya, kondisi harganya saat si stokastiknya itu overbought atau oversold. Di saham kita fokuskan saja stokastik untuk cari saham yang stokastiknya oversold. Tapi kemudian candlenya atau harganya juga harus di atas MA60 sebagai filter untuk biar lebih gampang lihat itu lagi bullish atau lagi bearish. Kalau di atas MA60 berarti oke, berarti kita tinggal tunggu reversal patternnya. Kalau di bawah 60 kita bisa skip. Kalau boleh pasang trailing stop, oke, trailing stop. Trailing stop itu berhubung ini belum punya barang, tapi jadi gini, belum punya barang nggak usah pasang trailing stop. Pasang trailing stopnya kalau udah punya barang dan kalau udah profit. Tapi kalau misalkan mau nanya bagaimana cara memasang trailing stop, smart order trailing stop. Di sini ada price diff, tinggal diisi selisih berapa sih, kalau turun berapa sih baru dijual. Nah itu isi di price diff. Misalkan CTRA closing terakhir di 11.20, otomatis init stop price akan berisi di angka 11.20. Kalau misalkan saya pengen turun 80 baru dijual, oke, tinggal isi angka 80-nya, otomatis init stop price akan berubah ke 1040. Artinya ketika harganya dari 11.20 turun ke 1040, mesin akan sell. Bukan nggak bisa, bisa, tapi sebaiknya jangan. Jadi nggak bisa langsung ya. Bukan nggak bisa, bisa tapi sebaiknya jangan. Karena kalau misalkan dimasukin dari sekarang, nanti mesinnya akan ngitung trailing stopnya dari sekarang. Jadi mendingan nanti aja. Baik, sudah hampir jam 11. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih lanjut, atau kalau misalkan ingin berdiskusi, silakan masuk ke Telegram room kami. Search di Telegram Messenger-nya @cuancommunity. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya, terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah ataupun belum menjadi nasabah boleh ikut bergabung. Setiap Sabtu kami punya materi yang berbeda, jadi Bapak Ibu bisa lihat di Telegram room Cuan Community. Kalau misalkan ada Zoom untuk minggu depan, daftarnya di mana, itu linknya juga ada di situ. Zoomnya direkam dan akan diupload di YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Baik, kalau udah ada yang bertanya, kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari awal sampai dengan akhir. Semoga materinya bermanfaat. Semoga memberikan manfaat bagi trading Bapak Ibu. Terima kasih, acara ini gratis, nggak bayar. Bayarnya pakai doa. Doakan saja semoga saya dilimpahi kesehatan, keberkahan, rezekinya lancar, anaknya sehat, keluarganya sehat semua, amin. Semoga Bapak Ibu juga diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, keselamatan. Semoga marketnya semakin baik, semoga marketnya semakin menarik, Bapak Ibu juga semakin cuan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, sampai ketemu lagi di video di Zoom kami berikutnya. Dadah.